لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Khutbah ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, khotib akan menyampaikan wasiat untuk semua, khususnya untuk pribadi khotib sendiri, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan olehnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah satu di antara bulan-bulan yang mulia, al-Ashhur al-Hurum, yang dimana diharamkan berperang pada bulan ini. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum pengampunan bagi umat Islam dari segala dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Al-Manaqib Al-Ansar disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu sebagai kalender awal tahun Hijriah. Setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, lalu disepakatilah tahun baru Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu, dengan adanya hijrah terjadi peristiwa yang sangat penting, antara lain perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, dan setelah 8 tahun Nabi SAW hijrah di Madinah, beliau kembali ke Makkah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fath Makkah. Itulah peristiwa-peristiwa yang penting kita ingat
Oleh karena itulah Al-Quran menjadikan hijrah itu sebagai sebuah pertolongan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang yang berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah lah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dan satu hal yang penting dalam hijrah, bahwa hijrah itu adalah bermakna luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu," yang artinya orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah, kita harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya, yang dapat disebutkan dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung hingga keadaan yang mendukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga, hijrah itu adalah ibadah, karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita bersama. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ita'izil muslimina wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa aj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat.